Dari rambut Yeji, rambutnya merah kan? Hukumannya akan berat. Hukumannya dapat sampai 15 tahun penjara loh guys. Hi guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian hari ini? Everything is alright kan? Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, for this time kita akan membicarakan tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para K-popers. Untuk kali ini akan ada 3 topik sekaligus dan juga 1 topik tambahan sebenarnya. Yang pertama datanya dari Yeji, yang kedua datanya dari ITZY, Yeji lagi kita bicarainnya. Dan yang ketiga ini datanya dari salah satu kontestan di YouTube 3 yang populer banget yaitu Tony. Ada berita negatif dari Tony. Dan yang terakhir adalah cerita dari warga Korea Utara yang dikarenakan mereka ini nonton Crash Landing on You, sekarang itu udah nyerahin diri. Aduh, parah banget ya. Sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke Cinggu, untuk topik pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang salah satu foto yang lagi viral banget. Jadi foto itu sih nunjukin tentang orang yang lagi dating gitu kencan. Tapi setelah dilihat-lihat kok rupa-rupanya orang ini itu mirip sama idol K-pop yang populer. Dan di sini netizen itu melihat bahwa ini Yeji ya, tapi yang cowoknya siapa? Itu Yongbin dari SF9. Apakah mereka di sini benar-benar berkencan? Jadi buat anak Twitter udah pada tahu dong ya tentang salah satu foto yang lagi viral banget di Twitter waktu itu. Jadi foto itu udah dibagikan oleh someone di Twitter dan kita juga tidak tahu orangnya sekarang gimana karena akunnya juga udah aku lihat kayak nothing gitu, dan foto yang dia unggah juga udah tidak ada di Twitter. Dan foto ini sebenarnya adalah hasil repost atau retweet dari orang-orang atau orang yang sudah nge-save fotonya baru disebarin kembali. Jadi foto tersebut dapat kalian lihat ya, itu kan ada seorang wanita dan juga seorang pria. Kalau wanitanya sih itu rambutnya merah, habis itu kalau prianya itu pakai topi gitu, dan terus dia juga pakai hoodie, dan mereka ini jalan bergandengan. Jadi setelah melihat foto itu, banyak sekali dari netizen yang berspekulasi nih bahwa kedua individu tersebut adalah Yeji dari ITZY dan juga Yongbin dari SF9. Dan guys, baik dari JYP Entertainment maupun FNC itu belum angkat bicara mengenai 2 foto yang disebut-sebut menampilkan foto yang diduga artis dari mereka. Tapi Cinggu, setelah aku melakukan analisa secara dalam banget, aku pikir-pikirin matang-matang, aku sih dapat nyimpulin ya bahwa sebenarnya itu bukan Yeji dan juga Yongbin. Alias dapat aku katakan adalah baik Yeji dan juga Yongbin itu tidak berkencan sama sekali. Ada banyak alasan kenapa tuduhan bahwa mereka berkencan itu tidak benar. Yang pertama adalah faktor kemiripan. Di zaman sekarang itu banyak banget orang yang mirip guys, serius, apalagi dari belakang ya. Contoh kasus ini gitu, kita emang berpikir bahwa itu kayaknya Yeji dan juga Yongbin. Karena dari samping, ini mirip Yeji matanya ya. Yongbin juga, ini mata Yongbin. Emang sih kalau dari poster juga bukan posternya Yongbin, tapi kalau dari mata, ini matanya Yongbin banget. Habis itu, dari rambut Yeji, rambutnya merah kan. Kalau masalah gaya rambut ya guys, aku rasa semua orang juga banyak yang pakai gaya itu. Gak cuma Yeji doang di dunia ini gitu. Karena gaya rambut seperti itu kalau di luar sana emang lagi ngetrend gitu guys. Jadi ya siapa tahu ini tuh cuma orang yang pakai gaya rambut yang mirip sama Yeji. Bener nggak? Jadi kesimpulannya adalah mungkin kalau dari samping, dari belakang, dan juga pakai masker, mereka itu terlihat seperti Yeji dan juga Yongbin. Tapi coba kalian lihat dari depan ya, dan buka maskernya, boom, ternyata dia adalah Mimi Peri. Enggak sih, bohong banget. Alasan yang kedua, mereka sama-sama sibuk. Kalian pasti tahu bahwa SF9 itu ikut acara Kingdom. Acara Kingdom itu nggak main-main. Oke, nggak main-main acaranya. Ini acaranya besar banget. Jadi, di sini mereka itu nggak punya kesempatan untuk main-main. Mereka itu harus fokus untuk menyiapkan penampilan yang spektakuler. Karena apa? Karena mereka di sini bertarung dengan grup-grup terhebat yang ada di industri musik K-pop. Jadi kalau mereka lengah dan juga mereka main-main, nggak serius sama program itu, ya udah. Nanti penampilan mereka buruk. Kalau penampilan mereka buruk, ya udah. Nanti netizen ngelihat mereka juga kayak nggak terlalu interested gitu. Dan untuk Yeji, kalian tahu ya Yeji itu sibuknya kayak gimana. Apalagi sekarang, dia itu kan baru comeback dengan Mafia in the Morning gitu kan, bersama dengan ITZY. Jadi buat dia berkencan kayaknya nggak punya waktu dia sama sekali. Dan yang ketiga adalah, menurut aku ya, Yeji itu juga nggak seberani itu sih buat berkencan gitu. Apalagi kan ITZY ini grup baru ya kan. Dan guys, kalian itu pasti tahu bahwa JYP Entertainment itu punya peraturan. Jadi peraturan mereka sih, idol K-pop yang baru debut ya, atau sampai 3 tahun debut, itu nggak boleh dulu kencan. Tapi kalau udah lewat dari 3 tahun ya, boleh sih. Kalau untuk ITZY sendiri, mereka kan debut pada Februari 2019 nih, hitung aja. Udah berapa tahun? 2019, 2020, 2021. Udah lewat 3 tahun sih sebenarnya. Tapi ya, masa sih cepet banget kencan? Aku rasa nggak kayak gitu deh seorang Yeji. I think so sih. Dan yang keempat adalah
lihat aja tempat mereka melakukan hal tersebut. Ini tuh di depan umum. Bayangin kalau idol K-pop kencan di depan umum atau di publik, itu bener-beneran ada nggak ya? Masa mereka seberani itu buat kencan di depan umum? Ya aku tahu sih, Izzy kan juga punya lagu Not Shy, Not Me, jadi kan nggak malu gitu ya. Tapi buat kencan di depan umum, masa sih mereka melakukan hal itu? Jadi kayak nggak mungkin banget guys. Aku mikirnya kayak gitu. Kalau mereka kencan di depan umum, otomatis banyak yang kenal mereka. Kalau banyak yang kenal mereka, pasti rumor tentang mereka juga akan ke up dan juga ke up. Jadi kesimpulannya adalah mungkin di sini kita itu cuma salah penglihatan doang gitu. Mungkin mereka itu cuma mirip doang guys. Enggak Yeji sama Yongbin yang beneran. Ya balik lagi, kita juga tidak tahu ya bagaimana kebenaran di balik semuanya. We don't know about that. Jadi untuk sekarang lebih baik kita tunggu saja bagaimana klarifikasi dari pihak FNC dan juga pihak JYP Entertainment mengenai apa yang terjadi pada artis-artis mereka. Apakah ini emang benar-benar artis mereka atau bukan? Nanti kita tunggu bagaimana klarifikasi resmi dari mereka. Oke cinggu, sekarang kita akan masuk untuk membahas topik yang kedua. Kali ini datanya dari ITZY ya. Dari Yeji kita lompat ke ITZY, mantap. Kalau untuk ITZY sendiri kan seperti yang kalian tahu, mereka itu telah debut dengan comeback maksudku guys. Comeback dengan single Mafia in the Morning. Sumpah aku suka banget. Dari musik videonya gila, keren parah, swag, dark, seksi. Aduh ya ampun, sumpah suka banget. Tapi untuk era ini aku suka banget sama Ryujin, gila. Pas awal-awal Ryujin emang oh my god, dia kayak nyonya-nyonya gitu ya. Pakai dress yang oh my god, she's so beautiful. Apalagi Yuna, gila Yuna kece parah di sini. I love that. Dan Cinggu, kalian itu pasti tahu bahwa banyak sekali dari netizen, terutama fans internasional, itu udah kayak memberikan respon positif terhadap comeback dari ITZY yang Mafia in the Morning. Tapi nih guys, netizen Korea itu kayak memberikan kritik sih terhadap comeback ITZY kali ini. Katanya mereka nggak suka dengan comeback ITZY kali ini. Seperti apa sih komentar mereka? Ya udah ya, aku bacain. Dan untuk informasi saja, ini topiknya itu kita ambil dari situs Deku. Jadi Deku ini kayak komunitas online gitu sih, yang mana di komunitas tersebut netizen ini dapat membagikan opini mereka tentang sesuatu topik. Salah satunya adalah topik mengenai comeback terbaru dari ITZY yang Mafia in the Morning. Komentar yang pertama, liriknya terdengar canggung. Siapa nih yang nulis liriknya? Nanti bisa lihat di kredit ya, Kak. Di situ kan ada nih yang tulis liriknya, dicantumin kok. Bisa cek di sana Kak ya. Siapa yang menulis lirik lagu ini? Aku hanya menyukai bagian chorusnya saja. Oh, liriknya dikritik ya. Aku tidak suka dengan lagunya, tapi aku suka dengan konsep dan pakaian mereka. Same with me, aku juga sangat suka banget sama konsep dan juga pakaian mereka. Tapi aku juga suka sih sama lagu dan juga musik videonya. Maaf, tapi lagunya sangat aneh. Lagunya benar-benar bukan seleraku. Wow, terdengar seperti lagu boy group SM Entertainment. Mantap. Bukankah lagunya terdengar seperti musik YG? Sungguh menyanyiakan bakat mereka, dan masih banyak lagi komentar kekecewaan lainnya dari para netizen. Dan kemarin aku juga udah ngelihat sih bagaimana komentar dari netizen Indonesia. Banyak sekali dari netizen Indonesia yang bilang gitu bahwa oh lagunya ini kayaknya emang cocok sih dinyanyikan oleh boy group gitu, nggak cocok dinyanyikan oleh girl group. Tapi Cinggu, menurut aku secara pribadi ya, ITZY udah cocok banget kok bawain lagu yang Mafia in the Morning. Kenapa? Karena konsep dari ITZY juga girl crush gitu. You know nggak girl crush itu seperti apa? Jadi girl crush ini nggak hanya memikat hati para pria saja, tapi girl crush ini kayak apa ya, ngebuat para wanita juga tertarik sama mereka. Bukan artian dalam hal yang berhubungan tentang itu ya, enggak. Jadi kalau ngebawain lagu-lagu yang emang agak maco sedikit ya, I think itu udah ngepit sama mereka. Apalagi karakter dari suara member-membernya di sini kan juga bagus. Misalnya karakter dari suara Ryujin, suara Yuna, dan juga suara Yeji, pas mereka ngebawakan lagu itu bener-bener kayak ngepit banget. Jadi kayak ya you know lah ya bagian awalnya kayak gimana, itu emang udah sesuai sama mereka, nggak dipaksakan juga, terus cocok juga sama karakter suara mereka. Jadi menurut aku lagunya emang bagus banget dan udah cocok sih buat ITZY. Tapi ya balik lagi, kita semua juga memiliki pemikiran yang berbeda ya. Ada yang bilang nggak cocok, ada yang bilang cocok, ada yang bilang bagus, ada yang bilang nggak bagus. Ya begitulah juga ya penilaian dari para netizen. Kalau menurut kalian gimana? Langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.
Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk untuk membahas berita yang berikutnya. Ini ada berita yang pernah mengenakan dari salah satu kontestan Youth with You 3 yang paling populer. Ya, populer banget sih dia, yaitu Tony. Guys, kalian tahu nggak, baru-baru ini orang tua dari Tony Yu itu dikabarkan terlibat dalam kasus penyediaan jasa prostitusi dan pengedaran obat terlarang. Tony Yu sendiri diketahui pernah berpartisipasi sebagai kontestan di program Produce X101 Mnet dan menempati peringkat ke-20. Tony Yu menarik perhatian banyak penggemar dikarenakan kerja kerasnya dan sikapnya yang ramah, meskipun ia ini berasal dari keluarga yang kaya raya. Namun orang tuanya kini harus terjerat kasus penyediaan jasa prostitusi dan pengedaran obat terlarang di bisnis karaoke mereka. Dan Cinggu, menurut netizen Tiongkok sih, mereka itu bilang gitu bahwa orang tua Tony ini kayak terkenal gitu, punya bisnis karaoke yang mana mereka itu kayak nyediain jasa prostitusi gitu. Makanya di internet itu lagi heboh sekarang, kata pencariannya adalah berapa sih harga wanitanya di sana itu, berapa sih harga model pria di Chengdu Jingli karaoke gitu sih, kata pencarian yang lagi heboh banget di internet untuk sekarang ini. Jadi banyak yang nanya gitu berapa sih harga jualnya mereka. Namun si orang tua Tony itu ngebantah rumor itu dan mengatakan bahwa mereka telah ngejual bisnis karaoke tersebut sebelum pindah ke Vancouver, Kanada. Meskipun bisnis karaoke-nya juga telah dijual sejak tahun 2008, Ibu Tony sih menjelaskan bahwa pengurusan dokumennya selesai pada tahun 2019 yang lalu. Selain itu ada juga label dari Tony yaitu Astro Music membantah keterlibatan artis mereka dalam praktek bisnis ilegal tersebut. Waduh, miris juga ya ngeliat hal ini, karena sekarang kan Tony juga lagi ikut dalam program Youth with You 3, bener nggak? Kemarin aku lihat bro, dia ikut dalam program tersebut dan dia juga lumayan sih dapetin banyak banget perhatian dan peringkatnya juga di program tersebut bener-bener tinggi. Ya wajar sih kalau peringkatnya emang tinggi ya, dari era Prodis aja meskipun dia berasal dari Cina peringkatnya terus-terus tinggi. Apalagi Tony ini udah cakep, udah pinter nari, pinter nyanyi juga, kerja kerasnya juga, ramah, senyumnya juga oke gitu ya. Jadi gimana nggak ngebuat banyak orang jatuh cinta sama dia. Kalau dia dapetin banyak attention dan juga peringkatnya tinggi, itu sih dapat dimaklumi ya. Dan dengan adanya kasus ini aku sih berharap ya, semoga tidak ada impact yang buruk kepada Tony, apalagi sampai penurunan peringkat di acara tersebut, karena programnya juga belum selesai ya guys. Jadi kita juga tidak bisa melihat final line up terakhirnya. Jadi ya kita harap semoga semuanya dapat berjalan dengan baik. Apa yang terjadi dengan Tony itu dapat diselesaikan, dan buat para penggemar jangan lupa untuk terus support Tony ya dengan cara ngevote. Bisa nggak ngevote orang Indonesia? Nggak bisa ya. Ya ikut streaming di YouTube aja, semakin banyak yang nonton pertunjukan dia kan makin banyak juga penilaian para produser di program tersebut. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk untuk membahas salah satu cerita dari warga Korea Utara yang mana banyak dari mereka katanya itu telah nyerahin diri dikarenakan menonton drama Korea paling populer. Gukmin Ilbo melaporkan bahwa 10.000 siswa Korea Utara baru-baru ini menyerahkan diri dikarenakan diam-diam menonton drama dan film Korea Selatan. Dikarenakan tertangkap basah merupakan pelanggaran serius di Korea Utara, para siswi ini menyerahkan diri dengan harapan dapat meringankan hukuman. Dan menurut seorang informan di tempat, sekitar 10.000 siswa telah menyerahkan diri dikarenakan telah menonton konten terlarang. Sekitar 5.000 pemutar DVD juga diserahkan. Dan untuk menerima hukuman yang lebih ringan, seseorang dapat mengakui kesalahan mereka ke Pusat Keamanan Masyarakat atau kantor polisi. Jika seseorang tertangkap saat penggerebekan atau sebaliknya, hukumannya akan berat. Hukumannya dapat sampai 15 tahun penjara loh guys. Dimungkinkan bagi mereka yang menonton konten oleh Korea Selatan atau melihat foto dan juga buku dari Korea Selatan. Jika bahasa Korea Selatan digunakan, hukuman penjaranya sampai 2 tahun akan diberikan. Waduh, parah juga ya. Ya, seperti yang kalian tahu ya guys, bahwa Korea Utara ini memang dikenal sangat ngawasin banget untuk konten yang dikonsumsi oleh warganya. Jadi mereka juga dengan tegas melarang konten dari negara Korea Selatan untuk disebarkan dan juga dilihat oleh warga Korea Utara. Dikatakan bahwa pemimpin Korea Utara yaitu Kim Jong-un bahkan telah mulai menindak pakaian kasual para pemuda di Korea Utara. Oke Cinggu, tadi kita sudah melihat ya bagaimana berita dari para siswa di Korea Utara yang jumlahnya ribuan banget, sampai 10.000 katanya itu udah nyerahin diri dikarenakan mereka ini nonton film dan juga drama dari Korea. Parah banget ya. Ya aku juga no comment sih tentang negara mereka ya, karena ini juga kebijakan negara mereka, ini adalah peraturan negara mereka. Ya, tapi kayak gitu banget ya. Katanya kalau kita kedapetan nonton film sama drama Korea atau apapun yang berhubungan dengan Korea Selatan, itu kita bisa sampai 15 tahun. Hukumannya berat banget. Jadi kalau mereka nyerahin diri sih tujuannya ya supaya mereka itu dapat keringanan gitu. Ya kita berharap semoga mereka itu dapat keringanan hukuman. Semoga nggak sampai bertahun-tahun juga sih di penjaranya ya. Masa sih di penjaranya sampai bertahun-tahun banget? Mereka kan juga masih siswa. Masa sih di penjara? Intinya yang terbaik aja dibuat mereka ya. Keep fighting.
Oke, cinggu sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다. Goodbye.